Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait kecelakaan yang terjadi di Tawangmangu, Karanganyar, Saudara. Mobil elf membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di jalur lama Jalan Magetan, Tawangmangu, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu, 5 orang meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka. Kasat Lantas Polres Karanganyar mengatakan mobil itu berisi 17 orang dengan 16 orang penumpang. Rombongan berasal dari Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Saudara. Menurut pihak rumah sakit, 5 orang yang meninggal merupakan perempuan, 4 dewasa dan 1 anak-anak. Sementara luka berat 2 orang, luka ringan 2 orang dan semua sudah dibawa ke RSUD Karanganyar. Butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki ambulan. Butuh ke ambulan niki ngapunten. Kita sudah terhubung dengan Kasat Lantas Karanganyar AKP Agista Rian Mulyanto. Selamat sore Pak Agista. Selamat sore. Dengan Bella di studio Bapak. Dengan Mbak Bella. Oke, Pak, penanganan di lokasi sekarang seperti apa, Pak? Jadi betul terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 10, tepatnya di Jalan Umum Magetan menuju Tawangmangu, jalur lama, tepatnya di Banaran RT 1 RW 2 Gondosuli Tawangmangu Karanganyar, di mana saat ini untuk penanganan untuk korban sudah dibawa ke Rumah Sakit RSUD Karanganyar. Kemudian untuk kendaraan sudah dilaksanakan evakuasi. Kita juga sudah melaksanakan olah TKP, akan tetapi kita masih perdalam lagi olah TKP tersebut. Kemudian dari kendaraan itu yang total dari pengemudi dan penumpang itu sebanyak 17. Di mana untuk korban MD banyak 5, Mbak Bella. Korban meninggal dunia ada 5 orang ya Pak ya? 5, untuk 4 dewasa, 1 anak-anak, semuanya perempuan. 4 dewasa, 1 anak-anak dan keseluruhannya adalah perempuan. Ini korban ini adalah satu keluarga atau seperti apa Pak? Kita masih melaksanakan penyelidikan, Mbak Bella. Kita belum bisa memberikan informasi terkait tersebut. Oke. Awalnya bus ini akan dari mana menuju kemana Pak? Apakah memang mereka? Jadi ini dari Pandangan Bojonegoro menuju ke Tawangmangu. Jadi mereka melewati Magetan ya, sampai di TKP juga rem tidak berfungsi, Mbak Bella, sehingga menabrak pembatas pinggir jalan dan terjadilah laka lantas. Itu dugaan sementara kita, tetapi kita masih melakukan penyelidikan, Mbak Bella itu. Untuk korban termasuk yang meninggal dunia ada 5 orang dan yang korban luka-luka saat ini dibawa kemana Bapak? Ke RSU Karanganyar, Mbak Bella. Berarti sudah dilaksanakan penanganan intensif dari tim dokternya begitu. 17 orang korban ini sudah dibawa ke RSUD berarti ya Pak ya? Sudah. Ke RSUD Karanganyar, oke. Bapak, tadi Bapak mengatakan ada 5 orang yang meninggal dunia, lalu korban lainnya seperti apa Pak? Luka ringannya dan juga luka berat, patah tangan ada sebanyak 2, kemudian luka ringan itu ada 2, yang lain selamat. Oke, yang lain selamat dalam arti tidak ada luka ataupun Betul. Jadi cuma rawat jalan saja, jadi selamat gitu, Mbak Bella. Oke, untuk ke-17 korban ini apakah para keluarga sudah tiba di RSUD sana Bapak untuk mengidentifikasi para korban? Kita masih menunggu dari pihak keluarga karena jaraknya jauh, Bojonegoro ke Karanganyar itu Mbak Bella, jadi masih belum ada pihak keluarga yang datang ke RSUD Karanganyar. Oke, Bapak, dari 17 orang korban ini, apakah 5 orang yang meninggal dunia tersebut termasuk juga supirnya, Bapak? Enggak, sopirnya selamat, Mbak Bella itu. Lalu kondisi supir sendiri seperti apa Pak sekarang? Selamat Mbak Bella. Kita dari sopir baru kita amankan di Polsek Tawangmangu, jadi kita lagi melaksanakan pemeriksaan dari sopir tersebut.
Oke, ini kan tadi kalau kita cermati bahwa supir ini selamat. Apakah memang supir ini tidak mengalami luka-luka tertentu dan apakah sudah diperiksa, Bapak? Kita baru melaksanakan penyelidikan, Mbak Bella, izin baru melaksanakan penyelidikan, kita masih penanganan korban, segala macam kita masih fokus dalam penanganan korban. Oke, untuk kondisi di sana saat ini seperti apa, Pak? Apakah TKP-nya sudah diberi garis polisi atau seperti apa, Pak? Kita sudah melaksanakan olah TKP, Mbak Bella, jadi sudah kita laksanakan penandaan juga. Untuk kendaraan sudah dilaksanakan evakuasi, begitu Mbak Bella. Kondisi saat ini di sana seperti apa, Pak? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Seperti apa, Pak? Karena kendaraan sudah dievakuasi, untuk arus sudah lancar, Mbak Bella. Arus sudah lancar, oke. Bapak, penyebab sementara terjadinya kecelakaan ini seperti apa? Apakah ada remblong atau mungkin ada bergesekan? Kami masih mendalami penyelidikan itu, Mbak Bella. Jadi kita masih memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Apakah memang ada, menurut keterangan sopir, apakah memang kendaraan ini sempat menghindari kendaraan lain ataukah mungkin menghindari? Belum. Kita masih melaksanakan penyelidikan lebih dalam, gitu Mbak Bella. Kami mendapatkan informasi, Bapak Kasat Lantas akan bertemu dengan Dirlantas, akan seperti apa, Pak? Maksudnya gimana, Mbak Bella? Lanjutan penyelidikan dari kasus kecelakaan ini itu seperti apa, Bapak? Kita masih melaksanakan penyelidikan, begitu Mbak Bella. Nanti kalau misalkan penyelidikan sudah lengkap, kita akan laksanakan tindakan lebih lanjut dari kepolisian. Oke, baik. Terima kasih atas keterangannya Bapak Kasat Lantas AKP Agista Rian Mulyanto. Selamat bertugas kembali, Bapak. Baik. Dan saudara, mobil Elf pembawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di jalur lama Jalan Magetan Tawangmangu, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, saudara, ada 5 orang meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka. Tadi Kasat Lantas Polres Karanganyar mengatakan mobil berisi 17 orang dengan 16 orang penumpang, di mana ada 5 orang korban meninggal dunia, luka berat ada 2 orang dan luka ringan ada 2 orang. Sisa korban lainnya selamat dan saat ini sopir masih akan dimintai keterangan lanjutan, saudara. Dan menurut pihak rumah sakit, 5 orang yang meninggal merupakan perempuan, di mana 4 orang dewasa dan 1 anak-anak. Kesemua korban ini sudah dibawa ke RSUD dan juga tadi dikatakan oleh Kasat Lantas AKP Agista, kendaraan sudah dievakuasi dan sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara sementara. Nanti dalam beberapa saat lagi juga akan dilakukan olah TKP lanjutan. Kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nugroho Yuliawan di Sragen, Jawa Tengah. Selamat siang, Nugroho. Selamat siang. Nugroho, menurut informasi yang Anda dapatkan, seperti apa kronologis kejadian ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas Agista tadi, bahwa minibus jenis Elf dari rombongan wisata Bojonegoro itu membawa total 17 penumpang, itu diduga mengalami remblong di jalan turunan, yaitu di Jalan Lama Tawangmangu Sarangan. Dugaan remblong itu masih didalamin oleh pihak Lantas Polres Karanganyar. Kalau melihat dari kondisi jalanan, memang jalanan di sana jalanan turunan tajam, jadi kemungkinan juga membahayakan bagi penumpang dan kendaraan sendiri. Nugroho, apakah sudah mendapatkan informasi ketika kejadian, apakah memang situasi di sana ramai atau kondisi cuaca juga sedang hujan atau seperti apa? Ya, untuk waktu itu kami belum mengetahui secara persis detailnya, tapi tadi berdasarkan informasi dari Kasat Lantas dan sekarang korban telah dievakuasi, baik yang meninggal maupun yang luka di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Nugroho, apakah juga sudah mendapatkan informasi ada
dua orang yang luka berat dan juga dua orang yang luka ringan ini lukanya seperti apa? Di mana? Di bagian tubuh yang mana? Tadi sempat awak media mendatangi rumah sakit Karanganyar, tetapi belum diperbolehkan masuk. Jadi dari pihak rumah sakit sendiri belum mengizinkan para awak media ataupun wartawan untuk melihat secara jelas kondisi korban. Apakah juga dari pihak keluarga sudah ada yang datang ke RSUD Nugroho? Sementara belum. Jadi kelihatannya ini baru beberapa jam usai kejadian langsung dilakukan penyelamatan ke Rumah Sakit Umum daerah Karanganyar, dan tadi juga seperti yang disampaikan Kasat Lantas telah dilakukan olah TKP dan untuk sopirnya sendiri telah diamankan di Polres. Kalau dari lokasi kejadian ke rumah sakit tersebut kira-kira berapa jauh Nugroho? Kurang lebih sekitar 3 km dari TKP. Dari TKP kejadian yaitu jalur wisata Tawangmangu dan Sarangan. Oke, berarti memang tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian ke rumah sakit. Lalu untuk kondisi situasi saat ini di sana seperti apa? Apakah memang sudah ada garis polisi dipasang di sana dan juga arus lalu lintasnya seperti apa? Ya, tadi sempat dilakukan olah TKP, jadi para warga tidak diperbolehkan mendekat. Jadi untuk melakukan olah TKP oleh pihak Polres sendiri sudah dilakukan pengamanan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tidak terjadi. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nugroho Yuliawan, jurnalis Kompas TV langsung dari Sragen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, tadi sudah sempat diinformasikan oleh Kasat Lantas Karanganyar AKP Agistarian Mulyanto bahwa sudah terjadi kecelakaan pukul 10 pagi di Tawangmangu, Karanganyar. Dan bagaimana lebih lanjut terkait dengan penanganan ini, kita akan terhubung dengan Kepala BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno. Selamat sore Pak Hendro, dengan Bella di studio Bapak. Ya, selamat sore Mbak. Bapak, bagaimana penanganan para korban di lokasi saat ini Bapak? Ya Mbak, tadi pukul 10.15 itu telah terjadi kecelakaan minibus jurusan dari Bojonegoro menuju wisata Air Jumok Ngargoyoso. Kemudian Isuzu tersebut itu terjadi remblong, itu tepatnya di mana? Di jembatan Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Kemudian kami dari BPBD bersama relawan yang ada di Tawangmangu juga dari kepolisian tadi membantu bahu-membahu untuk menangani kecelakaan tersebut. Itu Mbak. Oke, lalu bagaimana juga dengan keadaan ke-17 orang korban yang saat ini tadi dikatakan sudah ada di RSUD Bapak? Jadi gini, jumlah semuanya tadi 17 orang, kemudian yang MD itu 5 orang, kemudian sisanya itu luka di IGD itu ada 9 orang, dan yang 3 orang itu ada di Puskesmas Tawangmangu. Kemudian dari kecelakaan tersebut kami bersama dengan relawan, bersama dengan ambulan masing-masing membawa korban baik itu yang meninggal maupun yang terluka untuk dibawa ke Puskesmas Tawangmangu. Dan ada juga kita bawa ke RSUD Kabupaten Karanganyar. Itu Mbak. Oke, Pak Hendro, apakah sudah ada keterangan lebih lanjut terkait dengan keluarga para korban ini? Apakah sudah ada yang di RSUD untuk kemudian mengidentifikasi para korban? Sudah Mbak, kita tadi koordinasi dengan Polres Kabupaten Karanganyar, juga menghubungi Polres yang ada di Bojonegoro, kemudian juga keluarga masing-masing. Ini tadi pukul 1 ini sudah perjalanan menuju Karanganyar. Tentunya harapan kami ada satu warga yang tadi
belum teridentifikasi, tapi setelah pukul 2 tadi sudah teridentifikasi semuanya. Berarti ke-17 orang sudah teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan kondisi dari sopir minibus ini, Bapak? Sopir minibus tadi informasi dari relawan itu juga meninggal itu ya. Belum. Kalau yang ini luka. Tadi yang meninggal itu tadi 5 perempuan semuanya, Mbak itu. Oke, kalau yang sopirnya ini terluka itu di IGD, ya. Oke, ada 5 orang yang meninggal dunia, kesemuanya adalah perempuan. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada 1 anak-anak. Kira-kira anak-anak ini usia berapa, Bapak? Informasi di lapangan tadi sekitar umurnya 8, Mbak. 8 tahun itu. Oke, anak-anak usia 8 tahun ya. Kalau tadi Bapak mengatakan sopir minibus ini lukanya di bagian mana, Pak Hendro? Karena kan ini Mbak, jadi kecelakaan itu kan memang remblong ya, itu menabrak salah satu jembatan seperti itu. Tentunya supirnya di depan tadi sempat juga terjepit, itu juga dievakuasi oleh warga dan masyarakat sekitar. Itu. Pak Hendro, kalau kita tadi Bapak bilang bahwa mobil minibus mengalami remblong dan juga menabrak jembatan. Lalu untuk kontur jalanan di lokasi seperti apa, Pak? Apakah menurun, apakah memang jalannya tidak rata atau seperti apa, Pak? Iya, Mbak. Jadi kalau di Tangmangu itu kan ada jalur lama, ada yang jalur baru ya. Tentunya yang jalur lama ini kan begitu curam. Kemudian cuaca saat ini di Kecamatan Tangmangu atau Kabupaten Karanganyar memang kalau sore atau siang sering hujan. Ini kan sudah terjadi hujan juga. Itu memang jalannya menurun seperti itu. Pak Hendro, apakah sebelum kejadian ini, sebelum-sebelumnya sering terjadi kecelakaan di daerah Tawangmangu ini, Bapak? Ya, tidak sering sih, Mbak, tidak sering. Tapi juga kami tentunya juga menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati karena memang cuacanya di wilayah Kabupaten Karanganyar kan ini sering hujan kalau setiap siang menjelang sore seperti itu. Pak Hendro, apakah sempat menanyakan kepada saksi mata yang ada di tempat kejadian, apakah ketika terjadi kecelakaan memang selain memang tadi Bapak mengatakan jalur lama ini curam, apakah juga cuacanya saat itu sedang hujan deras atau seperti apa, Pak? Iya, Mbak, betul. Tadi di lokasi sempat terjadi hujan. Pukul 10 itu sudah gerimis, kemudian ini juga masih rintik-rintik di lokasi. Tentunya karena cuacanya kemarin musim penghujan kemarau ini kan peralihan cuaca ini kan perlu diwaspadai untuk masyarakat ketika nanti lewat wisata yang ada di Kecamatan Tangmangu seperti itu. Kami menghimbau kepada masyarakat tentunya kalau melewati di Tangmangu monggo nanti digunakan jalur yang baru. Itu memang lokasinya tidak begitu curam jalurnya, kemudian juga kultur aspalnya juga sudah membaik lah, bagus untuk dilewati seperti itu. Pak Hendro, ini kalau kita melihat visual yang ada di layar saat ini kan jalur ini kalau kita lihat dekat dengan pemukiman, Pak. Apakah ada pemukiman atau rumah warga yang juga terdampak dari kecelakaan ini? Betul sekali. Itu kan dekat dengan kanan kiri kan pemukiman warga, Mbak. Kemudian jalur itu kan jalur wisata juga, wisata Tangmangu seperti itu. Oke. Tapi dari warga sekitar memang tidak ada korban jiwa ya, Pak? Tidak ada Mbak. Betul, tidak ada. Rumah yang rusak seperti apa, Pak? Apakah ada? Rumah rusak tidak ada, Mbak. Itu tidak ada. Okay. Lalu karena ini tadi dikatakan bahwa minibus menabrak jembatan, lalu seperti apa Pak penanganan ke depannya agar warga sekitar juga ketika melewati jalan ini tidak terjadi kecelakaan lagi? Ya, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar tentunya dengan bekerja sama dengan rekan-rekan relawan yang ada di Tangmangu, kami setiap Sabtu atau Minggu atau weekend memang daerah
Tawangmangu kan ramai. Nah, kami selalu bekerja sama untuk bisa mengatur lalu lintas. Juga memberikan atau memasang rambu-rambu di wilayah tersebut untuk selalu hati-hati ketika turun musim penghujan seperti ini. Itu. Oke, kami ingin mengupdate informasi Bapak. Tadi ada 17 orang yang menjadi korban, di mana ada 5 orang yang meninggal dunia, 4 perempuan dewasa, 1 anak perempuan usia 8 tahun, lalu ada luka 9 orang dan 3 puskesmas. Bapak, untuk korban saat ini dibawa ke mana saja, Pak? Yang 9 yang luka-luka ini dibawa di IGD RSUD Kabupaten Karanganyar. Kemudian yang meninggal ini juga sudah dibawa di RSUD di kamar jenazah RSUD Kabupaten Karanganyar. Kemudian yang 3 ini masih di Puskesmas Tawangmangu, puskesmas yang terdekat seperti itu. Oke, ada 3 orang yang dibawa ke Puskesmas Tawangmangu. 3 orang yang dibawa ke Puskesmas Tawangmangu ini apakah mengalami luka ringan atau luka berat, Bapak? Ringan, Mbak, ringan. Rencana nanti juga ini kita gabungkan kita antar jadi satu nanti di RSUD. Itu. Baik, terima kasih atas informasinya BPBD Karanganyar Pak Hendro Prayitno. Terima kasih Bapak. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, Mbak. Dan saudara, terjadi kecelakaan minibus dari Bojonegoro ke Tawangmangu pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi, di mana diduga minibus mengalami remblong dan menabrak jembatan. Ada 17 orang korban, di mana ada 5 orang meninggal dunia. 5 orang ini adalah perempuan, 4 dewasa, dan 1 anak-anak berusia 8 tahun. Ada 9 orang luka yang dibawa ke RSUD Karanganyar dan juga ada 3 orang yang luka ringan dibawa ke Puskesmas Tawangmangu. Tadi dikatakan oleh BPBD Karanganyar, Bapak Hendro Prayitno, keluarga sudah dihubungi dan saat ini keluarga sedang menuju ke rumah sakit terdekat untuk mengidentifikasi para korban. Tadi sempat diinformasikan juga saudara bahwa jalur yang dipergunakan oleh minibus ini adalah jalur lama, di mana konturnya cukup curam dan ketika kejadian cuaca di Tawangmangu sedang hujan. Dan saat ini juga kendaraan sudah dievakuasi dan juga sudah dilakukan olah TKP sementara saudara untuk mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan. Dan visual yang Anda lihat saat ini adalah visual di kamar jenazah RSUD Karanganyar, saudara, di mana ada 5 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi antara minibus dari Bojonegoro menuju Tawangmangu. Saudara, Kasat Lantas Polres Karanganyar membenarkan adanya kecelakaan rombongan wisatawan yang menewaskan 5 orang. Kecelakaan terjadi pukul 10 pagi tadi, saudara, di Jalan Umum Magetan menuju Tawangmangu jalur lama Karanganyar. Penanganan korban sudah seluruhnya dibawa ke rumah sakit. Jadi betul terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 10, tepatnya di Jalan Umum Magetan menuju Tawangmangu, jalur lama, tepatnya di Bandaran RT 1 RW 2 Gondosuri Tawangmangu Karanganyar, di mana saat ini untuk penanganan untuk korban sudah dibawa ke Rumah Sakit RSUD Karanganyar. Kemudian untuk kendaraan sudah dilaksanakan evakuasi.
Kita juga sudah melaksanakan olah TKP, akan tetapi kita masih perdalam lagi olah TKP tersebut. Kemudian dari kendaraan itu yang total dari pengemudi dan penumpang itu sebanyak 17. Di mana untuk korban MD sebanyak 5, Mbak Bella. Korban meninggal dunia ada 5 orang ya Pak ya? 5 untuk 4 dewasa, 1 anak-anak, semuanya perempuan. 4 dewasa, 1 anak-anak dan keseluruhannya adalah perempuan. Ini korban ini adalah satu keluarga atau seperti apa Pak? Kita masih melaksanakan penyelidikan, Mbak Bella. Kita belum bisa memberikan informasi terkait tersebut. Oke. Awalnya bus ini akan dari mana menuju kemana Pak? Apakah memang mereka? Jadi ini dari pandangan Bojonegoro menuju ke Tawangmangu. Jadi mereka melewati Magetan, ya, sampai di TKP juga rem tidak berfungsi, Mbak Bella, sehingga menabrak pembatas pinggir jalan dan terjadilah laka lantas. Itu dugaan sementara kita, tetapi kita masih melakukan penyelidikan, Mbak Bella itu. Untuk korban termasuk yang meninggal dunia ada 5 orang dan yang korban luka-luka saat ini dibawa kemana Bapak? Ke RSU Karanganyar, Mbak Bella. Berarti sudah dilaksanakan penanganan intensif dari tim dokternya begitu. 17 orang korban ini sudah dibawa ke RSUD berarti ya Pak ya? Sudah. Ke RSUD Karanganyar. Oke. Bapak, tadi Bapak mengatakan ada 5 orang yang meninggal dunia, lalu korban lainnya seperti apa Pak? Luka ringannya dan juga luka berat? Ada luka berat, patah tangan, ada sebanyak 2, kemudian luka ringan itu ada 2, yang lain selamat. Oke, yang lain selamat dalam arti tidak ada luka ataupun... Betul. Jadi cuma rawat jalan saja, jadi selamat gitu. Oke, untuk ke-17 korban ini apakah para keluarga sudah tiba di RSUD sana Bapak untuk mengidentifikasi para korban? Kita masih menunggu dari pihak keluarga karena jaraknya jauh, Bojonegoro ke Karanganyar itu Mbak Bella, jadi masih belum ada pihak keluarga yang datang ke RSUD Karanganyar. Oke, Bapak, kecelakaan terjadi saudara di Bojonegoro menuju Tawangmangu sekitar pukul 10:15 tadi pagi, di mana ada 17 orang korban. Ada 5 orang yang meninggal dunia, keseluruhannya adalah perempuan. Kemudian ada 9 orang luka dan 3 orang luka yang dibawa ke puskesmas. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kondisi rem yang blong dan juga menabrak jembatan. Kami tutup Breaking News Kompas TV, saya Tili Rebela pamit, sampai jumpa. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang